Halo, berjumpa lagi dengan kami di Bincang Ilmiah dengan narasumber yaitu Bang Sandy Fadur Rahman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Fadur Rahman, biasa dipanggil Sandy. Saya mahasiswa semester 6, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Boleh dong Bang Sandy ini berbagi cerita kepada kita. Nah, gimana sih cerita awal berpartisipasi mengikuti berbagai lomba sehingga lomba tersebut itu dijadikan hobi oleh Bang Sandy tersendiri? Oke, sebenarnya bukan hobi ya, karena kalau hobi itu artinya rutin banget ikut kan. Kayak sekarang dari Januari sampai sekarang aja nggak pernah ikut lomba lagi. Sebenarnya kayak udah kebiasaan gitu, karena memang merasakan nikmatnya dapat uang kaget dari menang lomba. Jadi sampai ke sekarang tuh kayak kalau ada lomba tuh lumayan tertarik gitu kan, karena mendapatkan uang kaget, uang hadiah, bukan uang kaget, uang hadiahnya tersebut. Nah, kalau berbicara awal mula ikut lomba, itu pertama kali saya ikut lomba itu pas maba. Kebetulan waktu itu formasi yang ngadain Pekan Raya Ilmiah kedua, dimana kita tuh disuruh ikut lomba minimal itu 2 lomba. Akhirnya waktu itu saya ikut 2 lomba esai sama lomba bisnis plan, dan waktu itu saya nggak dapat juara, bahkan jadi finalis pun enggak. Nah, dari situ saya belajar nih, oh kira-kira kenapa ya saya nggak dapat juara, nggak jadi finalis pun enggak, padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin buatnya, udah mengeluarkan kemampuan terbaik saya lah buat karya tulisnya. Akhirnya dari situ saya belajar, tahun depannya saya ikut lagi PRI ketiga kan. Kebetulan waktu itu juga 2 lomba saya ikuti, lomba bisnis plan dan lomba gagasan tertulis. Nah, di PRI ketiga ini ada sedikit kemajuan. Saya dua-duanya jadi finalis, baik di gagasan tertulis maupun bisnis plan. Nah, yang jadi juara itu cuma 1, lomba gagasan tertulis, waktu itu juara kedua. Nah, dari situ awal mulanya ketika saya udah menang, pernah merasakan menang dan nikmatnya mendapatkan hadiah tanpa mengeluarkan sepeser uang pun seperti itu, akhirnya saya sampai sekarang itu langsung tertarik terhadap lomba-lomba dan dunia kepenulisan. Kemarin terakhir saya menang lomba esai tingkat nasional kan, di UTU waktu itu. Nah, itu juga pengalamannya luar biasa ke saya karena dapat uangnya cukup banyak, bukan hanya uang hadiah dari pihak penyelenggara tapi juga dapat apresiasi dari kampus seperti itu. Jadi dari awal sampai sekarang cukup menikmati lah, dan sangat luar biasa hal-hal yang dihasilkan dari lomba ini. Gitu. Nah, tadi kan Bang Sandy sudah menceritakan berbagai lomba yang telah Bang Sandy ikuti. Sejauh ini nih, lomba apa yang bagi Bang Sandy tersendiri ini terkesan gitu? Lomba apa gitu? Sebenarnya setiap lomba itu pasti memiliki kesan masing-masing. Setiap lomba itu memberikan pengalaman yang baru ke saya. Setiap lomba itu memberikan hal yang luar biasa ke saya, memberikan pengalaman yang sangat-sangat bagus ke saya. Hanya saja mungkin ada beberapa lomba yang memang sangat luar biasa dan susah untuk dilupakan seperti itu. Contohnya kalau sekarang yang paling berkesan itu adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Karena apa kok PIMNAS? Karena seperti kita ketahui, untuk menjadi peserta PIMNAS itu aja udah susah banget, apalagi bisa menjadi juara seperti itu. Makanya itu kenapa salah satu lomba yang memang sangat berkesan di saya adalah PIMNAS. Saya dapat pengalaman baru, bertemu orang-orang baru di sana, bertemu teman-teman dari kampus luar, merasakan satu forum dan berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa kampus. Nah, oleh karena itu PIMNAS ini juga memberikan saya pengalaman yang bukan hanya tentang dunia penulisan, tetapi juga pengalaman mental, karena saya harus berhadapan dengan juri-juri yang udah skalanya nasional. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan ketika saya mengikuti PIMNAS ini dengan saya mengikuti lomba-lomba lainnya itu sangat-sangat berbeda. Dimana kalau pas PIMNAS saya itu ditanyanya pertanyaan yang out of the box gitu, yang sebenarnya nggak mungkin, kalau secara kita pikirkan nggak mungkin ditanyain gitu, tapi pada akhirnya keluar pertanyaannya. Oleh karena itu PIMNAS ini memang memberikan saya pengajaran yang sangat luar biasa lah, agar saya kalau semua mengikut lomba lagi nanti mungkin mempersiapkan hal-hal apa saja yang berkaitan, bahkan hal tersebut memang kemungkinan untuk ditanya juga sedikit, tapi memang perlu kita siapkan seperti itu. Tadi Bang Sandy juga berbicara mengenai berbagai pertanyaan yang diajukan dengan pertanyaan yang berbeda nih. Nah, gimana sih tips Bang Sandy dan kawan-kawan timnya ini menjawab pertanyaan itu tanpa gugup dengan lancar? Oke, sebenarnya
kalau gugup itu pasti biasa kan dihadapi mahasiswa, apalagi kalau seumpamanya kayak orang-orang yang menjadi juri atau menjadi yang menanya kita itu adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Oleh karena itu hal-hal seperti itu pasti bakalan mendownkan mental kita seperti itu. Cara untuk mengatasinya salah satunya adalah kita harus sering berlatih. Kemudian kita harus berusaha tenang walaupun pertanyaan sesulit apapun, jangan sampai kita panik. Itu kuncinya. Kita harus tenang, harus berusaha berpikir positif, bahwa anggap aja jurinya itu emang bertanya karena dia tidak tahu, bukan bertanya karena dia ingin menguji, seperti itu. Ketika kita udah berpikir positif, ketika kita udah berpikir tenang, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, maka insya Allah pasti bakalan ya baik-baik saja, karena kita sudah berpikirnya baik-baik saja seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu panik, itu aja. Kuncinya jangan panik kalau seumpama diberi pertanyaan yang memang sangat susah seperti itu. Karena pandai-pandai ngeles juga, kita harus pandai-pandai ngeles. Terus untuk menutupi kesalahan kita plesetin dikit, kita agak sedikit ngaco juga gak masalah. Karena kita kan posisinya di situ sebagai orang yang ditanya kan. Jadi kalau seumpamanya ngaco sedikit gak masalah lah, kalau masih di dalam konteks jangan ngaco-ngaco amat gitu. Biasanya dalam pertanyaan ini harus bersifat keilmiahan dengan penuh data, atau kita berbicara sesuai dengan asumsi kita? Kalau berbicara tentang data atau enggak, ini sesuai dengan pengalaman saya, karena ini kan saya tadi bercerita tentang pas pengalaman timnas saya. Nah, kalau di timnas dia itu harus semuanya sesuai dengan data. Karena kemarin saya menjawab pertanyaan itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Ternyata hal tersebut dibantah oleh Don Juri. Dan pengalaman pribadi saya belum tentu cocok dengan pengalaman pribadi orang lain, seperti itu kan. Nah, kalau semuanya ada memang beberapa lomba itu memang harus dia itu berbasis data, harus semuanya berdasarkan data. Walaupun memang pengalaman pribadi kita hampir benar gitu, semua orang juga mengalami seperti itu kan. Tapi memang dia harus maunya data. Dia nggak mau, menurut saya seperti itu tidak mau. Dia semuanya harus berdasarkan data, semuanya harus jelas gitu. Dari tadi nih Bang Sandy bercerita pengalaman mengikuti lomba dari kampus hingga tingkat nasional. Gimana sih tips Bang Sandy itu dalam menentukan ide untuk mengikuti berbagai lomba? Nah, ide tersebut itu ide yang menarik, belum banyak digunakan kalangan orang. Nah, gimana tuh? Sebenarnya setiap ide itu pasti unik kalau menurut saya. Setiap ide itu menarik, setiap ide itu punya kekuatan, dan setiap ide juga punya kekurangan yang perlu diketahui. Tidak ada ide yang sempurna, tidak ada ide yang tidak ada celahnya. Pasti semua itu ada celah. Gojek sekalipun kalau kita pikir udah luar biasa, tetapi ternyata masih bisa kita inovasikan. Nah, cara kita untuk mencari ide salah satunya adalah dengan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi, seperti itu. Kita seumpamanya kalau susah untuk menemukan ide baru, yang paling mudah adalah itu dengan cara memodifikasi. Sering-sering baca, sering-sering melihat, sering-sering mendengar, sehingga kita pasti bakalan ketemu dengan sesuatu hal-hal, ide-ide yang baru, yang memang kadang itu memang tidak kita pikirkan sebelumnya. Kemudian selain itu juga biasanya untuk menemukan ide, selain banyak baca, lebih peduli atau lebih care terhadap lingkungan sosial. Biasanya ide itu bakal muncul dari pengalaman pribadi tentang lingkungan sosial, seperti itu. Sehingga perlu kita untuk memperhatikan lingkungan serta masalah lingkungan sosial kita. Nah, bagaimana sih memodifikasi pada ide yang kita anggap ide itu menarik, tetapi ide tersebut sudah banyak digunakan oleh kalangan masyarakat atau kalangan mahasiswa lainnya agar lebih menarik atau mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari mereka gitu? Oke, kita bisa membandingkan kan, seumpamanya contoh tadi kita ketemu sebuah ide, seumpamanya contohnya tadi anggap aja Gojek kan, kita bicara tentang Gojek, ide Gojek kan udah luar biasa tuh. Seumpamanya dia belum, harganya masih mahal seumpamanya, harganya masih mahal atau dia belum masuk ke daerah-daerah seumpamanya. Sekarang kan Gojek kan mayoritasnya pasti di kota-kota besar kayak Pontianak dan semacamnya kan. Nah, itu kan artinya celah tuh. Perlu dimodifikasi kan, perlu inovasi tuh. Gimana sih cara kita membuat ide tersebut kira-kira Gojek tuh bisa nggak ya masuk ke daerah-daerah? Nah, caranya gimana? Tadi inovasikan. Kita buat Gojek itu bisa masuk ke daerah kayak gitu. Nah, itu salah satu cara membuat ide kita itu berbeda dan menarik, seperti itu. Kita mencari celah. Kalau semuanya ini mau memodifikasi ya. Kalau semuanya kita mencari celah kekurangan ide sebelumnya. Nah, dari kekurangan tersebut kita bangun ide baru untuk kita tambahkan ke ide yang udah ada gitu.
Jadi kita memodifikasi itu agar lebih menarik dan menambahkan inovasi kita dalam sebuah rancangan tadi. Ya, betul sekali. Biar lebih menarik, biar lebih membedakan juga yang pastinya kan dia tuh terbarukan, istilahnya terbarukan dengan ide sebelumnya. Bang Sandy sendiri ini kan mengikuti berbagai lomba dari tingkat kampus maupun tingkat nasional seperti PIMNAS tadi. Nah, Bang Sandy juga dan timnya juga meraih PIMNAS di kategori presentasi, yakni mendapatkan medali emas. Nah, dan juga Bang Sandy juga meraih yang kedua medali perunggu dalam kategori poster. Nah, mengganggu nggak terhadap kuliah Bang Sandy gitu? Oke, kalau ditanya mengganggu kuliah, pastinya mengganggu kuliah. Artinya kalau saya ikut lomba, pasti saya punya kegiatan baru dong. Yang sebenarnya awalnya cuma kuliah, organisasi kayak gitu kan. Sekarang saya udah ada tanggung jawab baru, yaitu ikut lomba. Otomatis pasti menambah kegiatan saya, dan hal tersebut pastinya mengurangi waktu belajar dan mengerjakan tugas saya seperti itu. Oleh karena itu kalau ditanya mengganggu kuliah, enggak, pastinya mengganggu. Hanya saja ya di sini kita pintar-pintar aja deh, cari celah kapan kita buat ngerjain tugas, kapan kita buat waktu kuliah sama dosen kapan, kemudian kapan kita buat ngerjain lomba tersebut. Jadi pintar-pintar kita mencari celah, itu aja. Jadi pada intinya itu pandai-pandai kita untuk mengatur waktu lah. Iya. Nah, kalau Bang Sandy sendiri ini gimana nih cara mengatur waktu? Yang pertama Bang Sandy juga aktif di organisasi, yang kedua Bang Sandy juga aktif di kampus, dan tidak kalah juga Bang Sandy harus prestasi di kampus. Ya ini nilai Bang Sandy juga tidak boleh anjlok. Nah, Bang Sandy juga harus aktif untuk berprestasi di kancah nasional maupun di kampus. Gimana tuh tips Bang Sandy untuk memanage waktu? Sebenarnya kalau tips, saya nggak bisa ngasih tips ke orang-orang karena menurut saya cara memanajemen waktu itu setiap orang itu pasti berbeda. Mungkin aja versi saya manajemen waktu itu seperti ini, tapi belum tentu masuk ke orang lain seperti itu. Oleh karena itu, yang paling penting itu ada satu, kita harus tahu diri kita sendiri, kita harus tahu kemampuan kita seberapa. Jangan sampai kita semua kegiatan itu mau diambil, semua tawaran orang itu mau diambil. Saya pernah pengalaman pribadi saya, ketika saya ditawarkan setiap kegiatan itu saya ambil. Saya ditawarkan ikut lomba, saya ambil. Saya tawarkan ikut PKM, saya ambil. Saya ditawarkan ikut organisasi, saya ambil. Saya juga tergabung ke dalam organisasi beasiswa juga, yang membuat memang sangat sibuk juga. Terus saya juga jadi asisten laboratorium dosen, saya ambil juga. Dan di situ semuanya memang sangat-sangat padat dan akhirnya saya jatuh sakit. Nah, itu artinya saya tidak tahu bahwa kemampuan saya itu sebenarnya nggak mampu untuk mengambil semua itu seperti itu kan. Nah, oleh karena itu cara menurut saya paling tepat manajemen waktu adalah kamu harus tahu dulu kemampuan kapasitas kamu itu sampai di mana. Setelah kamu tahu bahwa diri kamu, kapasitas kamu sampai mana, di situ kamu pasti bakal tahu bagaimana cara manajemen waktu yang paling tepat buat kamu. Karena seperti saya bilang tadi, manajemen waktu versi setiap orang itu pasti berbeda. Yang penting kamu harus tahu diri kamu sendiri. Kita manusia itu pasti bisa berusaha, tetapi semua hasil apa yang bakalan terjadi itu pasti Tuhan yang nanti bakalan tentukan. Ikutlah menurut saya, karena itu adalah pengalaman yang kalau tidak lolos pun tidak masalah. Mungkin sampai saya punya istri, punya anak, dan sampai saya kakek-kakek nanti pun hal tersebut tidak bisa saya lupakan.